warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang decision table testing. Nah, sebelumnya aku kenalan diri dulu. Nama aku adalah Harja Riko Revansyah dengan NIM 231110337. Aku dari program studi S1 Sistem Informasi Telkom University Purwokerto. Aku adalah dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Rafan Kemal dengan NIM 231110332 dan Rajin dari Maul Rozan dengan NIM 23111031222. Nah, decision table testing itu sendiri adalah bagian dari black box testing. Nah, black box testing sendiri itu adalah metode pengujian perangkat lunak yang fokusnya itu menguji sistem tanpa melihat kode sumber internalnya. Jadi kita tuh menguji sebuah program tanpa harus kita lihat kode programnya dulu, tapi kita hanya menguji luarannya saja. Nah, apa sih decision table testing? Kenapa sih kok teknik ini bagian dari black box testing gitu? Kenapa sih? Terus apa sih isi di dalam decision table testing itu sendiri? Nah, decision table testing itu seperti pada namanya decision jadi ini tuh sebuah teknik yang menggunakan tabel untuk memutuskan dengan dari menguji berbagai kombinasi input yang hasilnya dengan hasil output yang kita harapkan gitu. Jadi decision table testing sendiri adalah kita memutuskan sesuatu tapi dengan tabel, jadi kita bisa melihat datanya secara jelas. Kemudian apa aja sih komponen decision table testing ini? Yang pertama ada kondisi atau input. Di sini ada berbagai syarat yang nantinya akan mempengaruhi hasil. Jadi hasil itu sendiri akan berawal dari kondisi atau inputan yang terjadi nantinya. Terus kedua ada aksi atau output. Ini adalah hasil yang diharapkan jika kondisi tertentu sudah terpenuhi gitu. Terus ada aturan atau rules. Ini adalah kombinasi kondisi dan aksi yang mengatur hasilnya nanti. Kemudian ini adalah contoh tabel keputusan. Jadi misal ada kondisi, ada aturan 1, aturan 2, aturan 3, dan aturan 4. Mungkin itu aturannya akan lebih banyak ketika kita dihadapkan kegiatan sesuatu aturan tertentu. Jadi pertama di kondisi ini misal ada kondisi pengguna adalah member. Aturan 1, ada aturan yang pertama nih. Iya atau enggak. Kalau misalnya pengguna adalah member, ya maka di bawahnya ada kondisi juga. Total belanja lebih dari 500.000, maka nanti sistem akan memberikan diskon sebesar 20%. Di aturan kedua, jika pengguna adalah member tapi total belanja tidak lebih dari 500%, diskon yang bisa dia terima hanya 10% aja. Terus di aturan 3, pengguna adalah member, bukan total belanjanya, tapi total belanjanya lebih dari 500.000, dia akan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Kemudian di aturan 4, semisal pengguna adalah member, enggak, total belanja lebih dari 500 apa enggak? Kayaknya enggak nih. Ya berarti dia nggak dapat diskon, nggak dapat apa-apa gitu, soalnya dia udah bukan member, terus total belanjanya juga nggak lebih dari 500.000. Itu contoh tabel keputusannya atau decision table testing. Nah, dari tabel sebelumnya, ini adalah studi kasusnya. Ini kasus sistem diskon di toko online. Kalau misalkan pengguna adalah member dan belanjanya lebih dari 500.000, seperti yang tadi aku bilang, dia akan mendapatkan diskon sebanyak 20%. Kalau misalkan pengguna adalah member tetapi belanja kurang dari 500.000, maka diskon yang didapat cuma 10%. Terus selanjutnya tuh ada lagi, jika pengguna bukan member tapi belanja lebih dari 500.000, dia akan dapat diskon 10%. Terus yang keempat, jika pengguna bukan member dan belanja kurang dari 500.000, nggak ada diskon sama sekali. Jadi pengujiannya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kita tuh menguji semua kombinasi pada tabel keputusan untuk memastikan sistem memberikan diskon dengan benar sesuai aturan yang ada. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari decision table testing ini sendiri? Sebenarnya kelebihannya tuh dia cukup efektif ya untuk
pengujian logika yang kompleks. Jadi ketika kita dihadapkan banyak keputusan, banyak pemilihan, mungkin dengan decision table testing ini mungkin akan sangat membantu buat kita. Cuman dari kekurangan sendiri, kalau misalkan kondisinya banyak banget nih, tabelnya bakalan sangat besar dan kita bakalan semakin susah buat menentukan keputusannya. Jadi apa sih sebenarnya kesimpulan dari decision table testing ini sendiri? Kalau menurutku ya, metode ini tuh berguna banget buat kita yang menguji sistem yang misal banyak nih kondisinya tapi bisa di logika gitu. Nah, dengan decision table testing ini sendiri, kita dapat memastikan semua kemungkinan skenario telah diuji dengan baik karena kita sudah melihat, oh aturannya kayak gini, aturannya kayak gini, kita bisa nentuin nih arahnya mau kemana. Nah, gitu sih dari decision table testing itu sendiri. Ya, terima kasih atas waktu kalian untuk menyempatkan nonton video ini. Maaf jika aku ada kata-kata yang kurang pas atau mungkin kurang kalian pahami, karena di sini aku masih belajar. Jadi ini adalah tugas PDS. Jadi see you next time.